Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. DPRD Kota Banjarmasin minta penyelesaian revitalisasi Pasar Ujung Murung, Pasar Besar, dan Pasar Sudi Mampir Baru bisa berjalan dengan baik dan siap menjadi penengah dalam permasalahan tersebut. Rencana Pemko Banjarmasin melakukan revitalisasi Pasar Ujung Murung, Pasar Besar, dan Pasar Sudi Mampir Baru ternyata hingga saat ini masih terjadi penolakan dari para pedagang. Alasannya, hak guna bangunan HGB masih berlaku hingga 2025 nanti sehingga pedagang melakukan penolakan. Berkaitan persoalan tersebut, Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta UPT Pasar untuk membicarakan permasalahan tersebut. DPRD meminta untuk memaksimalkan pendataan dan sosialisasi terlebih dahulu. Pasalnya Pemko Banjarmasin sudah membentuk tim walaupun dinilai masih belum maksimal, seperti diungkapkan Haji Muhammad Faisal Haryadi usai rapat tersebut. Faisal menjelaskan wacana Pemko untuk merevitalisasi kawasan Pasar Ujung Murung, Pasar Besar, dan Pasar Sudi Mampir Baru memang telah lama digulirkan. Bahkan dari pemerintah telah membentuk 3 tim, yakni tim pendataan, tim sosialisasi, dan tim relokasi. Namun hingga saat ini belum menemukan titik terang antara pedagang dengan Pemko Banjarmasin. Apa saja yang menjadi kepentingan dan keinginan para pedagang belum sepenuhnya terpenuhi. Ditambahkan Faisal, Pemko meminta DPRD menjadi fasilitator serta berharap ada solusi atau titik temu terkait persoalan tersebut. Ini agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Apalagi di kawasan pasar tersebut menampung lebih dari 1.200 pedagang. Sementara untuk kawasan Pasar Sudi Mampir Baru terdata 403 pedagang dengan pemegang HGB dan SHM. DPRD, khususnya pimpinan DPRD bisa menjadi fasilitator. Kita akan coba nanti koordinasi dengan pimpinan akan mengundang perwakilan Aliansi Pedagang Sudi Mampir Baru ini, kemudian pemerintah kota dengan investor. Sehingga investor, kemudian pemerintah kota bisa menyampaikan secara langsung kepada para pedagang, ini loh yang pengen dibangun atau yang pengen direvitalisasi. Nah, itu yang menjadi poin pertemuan hari ini. Nah, kami berharap bahwa 1.200 pedagang yang ada di kawasan Sudi Mampir, Ujung Murung, dan Pasar Besar ini semua bisa terakomodir dengan baik. Sehingga revitalisasi ini tidak menimbulkan buntut. Dan dalam kutip buntut, sehingga seluruh pedagang bisa menerimanya dengan bagus. Karena memang disampaikan oleh pemerintah kota tadi ada beberapa skema dalam penebusan. Jadi SHM beda, kemudian SHGB juga beda, kemudian yang yang hanya menempati di sana juga beda. Nah, sehingga seluruh kepentingan, kemudian juga aspirasi yang disampaikan pedagang ini bisa terlaksana dengan baik. Karenanya rencana revitalisasi harus melalui kajian matang dan nasib pedagang harus diperhatikan, apalagi revitalisasi pasar tersebut bentuknya perjanjian kerjasama melibatkan investor dan pengusaha. Murtasyah Risna, Banjar TV. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin akan terus melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pedagang. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, Haji Norbiansah menyatakan rencana revitalisasi Pasar Ujung Murung, Pasar Besar, dan Pasar Sudi Mampir Baru yang berada di satu kawasan sudah beberapa kali disosialisasikan di lapangan. Hanya pedagang Pasar Sudi Mampir Baru yang menolak dan berharap revitalisasi dilakukan tahun 2025 sesuai akan berakhirnya surat hak guna bangunan para pedagang. Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin berharap DPRD bisa menjadi fasilitator pertemuan antar pedagang yang menolak dengan Pemko sehingga komunikasi bisa tercapai dengan baik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin akan terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pedagang, karenanya pedagang tidak perlu khawatir
karena dinas sudah mendata semua pedagang. Kita coba difasilitasi dewan untuk bertemu, mungkin mereka belum tahu seperti apa bentuk bangunannya, karena kemarin itu kan kita ingin menyampaikan sosialisasi itu bentuk bangunnya seperti apa, tapi mereka tidak mau tahu, jadi sampai di sana gitu. Dengan adanya sosialisasi itu kan mereka tahu nih berapa misalnya ganti ruginya atau dibangunkan itu menggantinya berapa kan belum tahu mereka. Tapi kita coba dulu lah pertemuan dengan difasilitasi oleh dewan ini kayak apa, apakah bisa bertemu atau untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin lebih banyak lagi pertanyaan mereka kan. Jadi mungkin dari pihak pemerintah bisa menjawab dan juga investor bisa menjawab apa-apa yang mungkin mereka belum tahu itu seperti apa, karena selama ini kan deadlock, jadi seperti apa bangunannya belum tahu juga, lalu apa-apa yang hendak ditanyakan itu belum tahu juga. Norbiansa beralasan kenapa harus diikutkan pula revitalisasi Pasar Sudi Mampir Baru, mengingat kondisi bangunan Pasar Ujung Murung dan Pasar Besar sudah tidak layak hingga harus dilakukan bersamaan. Tentunya pengerjaan revitalisasi dua pasar akan berdampak langsung terhadap Pasar Sudi Mampir Baru. Pasalnya berada dalam satu kawasan. Murtasya Risna, Banjar TV.